semuanya, pernahkah kalian merasa bahwa sebuah media pembelajaran itu, misalnya video animasi atau slide interaktif terlihat menarik tampilannya, tetapi justru tidak membantu memahami materi secara mendalam? Nah, fenomena ini tuh sebenarnya cukup sering ditemui dalam praktik pembelajaran, karena media itu dibuat hanya fokus ke tampilan visualnya saja, tetapi kurang memperhatikan aspek baik itu desain instruksional dan juga evaluasinya. Kenalkan, saya Davin Haki Basari dengan NIM 24010200446 dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Pada video ini, saya akan membahas bagaimana media pembelajaran itu seharusnya dirancang dan dievaluasi secara sistematis menggunakan model Dick and Carey. Model ini merupakan salah satu model desain instruksional yang banyak digunakan dalam pengembangan pembelajaran, khususnya yang berbasis sistem. Menurut Walter Dick dan Lou Carey dalam bukunya The Systematic Design of Instruction, pembelajaran yang efektif itu tidak dapat dilepaskan dari perencanaan yang sistematis dan berbasis tujuan. Artinya, media pembelajaran itu tidak boleh dibuat secara spontan tanpa analisis kebutuhan, karakteristik peserta didik, serta evaluasi yang terstruktur. Selain itu, Robert Gardner juga menegaskan bahwa pembelajaran yang efektif harus dirancang berdasarkan urutan kemampuan yang ingin dicapai, mulai dari tahap sederhana hingga tahapan yang lebih kompleks. Jika prinsip-prinsip ini diabaikan, maka media pembelajaran itu hanya akan menjadi hiasan visual saja, tanpa dampak yang signifikan terhadap hasil belajar. Model Dick and Carey ini merupakan model desain instruksional yang dikembangkan oleh Walter Dick, Lou Carey, dan James Carey. Model ini menempatkan pembelajaran sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi. Dalam perspektif ini, tujuan pembelajaran, materi, strategi, media, dan evaluasi itu bukanlah bagian yang berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi satu sama lain. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan dalam bidang instructional design yang menekankan bahwa keberhasilan pembelajaran itu ditentukan oleh keterpaduan seluruh komponen instruksional itu sendiri. Nah, model Dick and Carey ini sendiri memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, bersifat sistematis dan prosedural, di mana setiap langkahnya itu dilakukan secara berurutan. Yang kedua, model ini berorientasi pada tujuan pembelajaran, yang berarti seluruh proses pengembangan diarahkan untuk mencapai hasil belajar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memperhatikan karakteristik peserta didik. Maksudnya, hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang menekankan pentingnya pengalaman belajar setiap individu. Nah, yang keempat, model ini menggunakan evaluasi formatif sebagai bagian integral dalam proses pengembangannya. Yang kelima, model ini menggunakan revisi secara berkelanjutan yang menunjukkan bahwa pembelajaran itu dilakukan secara dinamis. Secara konseptual, model Dick and Carey ini terdiri dari 10 langkah utama. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Tahap ini menjadi fondasi karena menentukan arah keseluruhan proses belajar. Yang kedua, menganalisis atau analisis instruksional, yaitu menguraikan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga, menganalisis peserta didik dan konteks pembelajaran yang mencangkup analisis kebutuhan, kemampuan awal, motivasi, serta lingkungan belajar. Yang keempat, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, khususnya yang bersifat operasional dan terukur. Yang kelima, yaitu mengembangkan instrumen penilaian. Instrumen ini berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan pembelajaran. Dan selanjutnya, yaitu mengembangkan strategi pembelajaran seperti metode, pendekatan, dan penggunaan media yang akan digunakan. Lalu yang ketujuh, yaitu mengembangkan serta memilih bahan ajar yang relevan.
Dan selanjutnya yaitu melakukan evaluasi formatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan sejak tahap awal. Selanjutnya ada revisi sebagai bentuk pembelajaran atau perbaikan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir ada evaluasi sumatif, yaitu penilaian terhadap efektivitas pembelajaran secara keseluruhan. Nah, menurut Dick and Gary ini sendiri, kekuatan utama model ini terletak pada integrasi evaluasi dalam setiap tahap, sehingga kualitas pembelajaran itu dapat terus ditingkatkan. Sebagai contoh, dalam pembelajaran IPA mengenai sistem pernapasan manusia, guru itu dapat menerapkan model ini secara sistematis. Yang pertama, guru menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Misalnya, siswa mampu menjelaskan fungsi organ pernapasan dengan benar. Lalu, guru menganalisis karakteristik siswanya. Misal, siswa sekolah dasar cenderung lebih memahami materi melalui visual. Nah, berdasarkan analisis itu, guru itu memilih media, menentukan media berupa video animasi. Selanjutnya, guru menyusun instrumen evaluasi seperti kuis atau tes sederhana. Nah, media tersebut kemudian diuji melalui evaluasi formatif. Dan nantinya jika ditemukan adanya kekurangan, maka dapat dilakukan revisi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa media pembelajaran itu tidak dibuat secara langsung, melainkan melalui proses yang terstruktur, sistematis, dan berbasis analisis data. Model Dick and Gary ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama, model ini memberikan kerangka kerja yang sistematis sehingga memudahkan perancangan pembelajaran. Yang kedua, model ini mengintegrasikan evaluasi dalam setiap tahapnya, sehingga pembelajaran itu akan berjalan lebih adaptif. Yang ketiga, model ini berbasis pada kebutuhan peserta didik, sehingga lebih relevan dengan konteks pembelajaran yang ada. Namun, model ini juga memiliki keterbatasan, yaitu prosesnya yang relatif kompleks dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Selain itu, model ini juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang desain instruksional itu sendiri, sehingga kurang fleksibel jika digunakan dalam kondisi yang serba cepat. Jika diterapkan secara tepat, model Dick and Gary ini dapat menghasilkan media pembelajaran yang tidak hanya menarik, tetapi juga efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam teori desain instruksional yang menekankan bahwa pembelajaran yang baik itu harus terencana, terukur, dan adanya evaluasi. Maka media pembelajaran ini tidak lagi sekedar alat bantu, tetapi juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Jika dilihat secara keseluruhan, model Dick and Gary ini sebenarnya sangat cocok digunakan dalam pengembangan media pembelajaran, termasuk video seperti sekarang ini, karena model ini memastikan bahwa media yang dibuat itu tidak hanya menarik, tetapi juga berdasarkan analisis, strategi, dan evaluasi yang jelas. Bahkan model ini juga banyak digunakan dalam pengembangan mobile learning dan berbagai produk pembelajaran lainnya. Kesimpulannya, model Dick and Gary adalah model yang sangat sistematis dalam merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Dengan mengikuti tahapan-tahapannya, nantinya kita bisa menghasilkan media pembelajaran yang lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman dalam memahami bagaimana pentingnya evaluasi dalam pengembangan media pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.